Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Titis di channel Seneng Tani. Semoga Anda tetap senang menjadi petani. Nah, bagi sahabat petani yang ingin berbelanja kebutuhan pertanian dengan kualitas yang terjamin dan tentunya dengan harga yang bersaing, Anda dapat mengunjungi situs senengtani.com. Nah, kebetulan di sana ini sedang ada promo, yaitu untuk minimal pembelian 150.000, Anda akan mendapatkan satu buah kaos. Yuk berbelanja di senengtani.com. Sahabat tani dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di lahan dimana lahan yang masih sama dengan video sebelumnya, yang di sana saya sudah menjelaskan mengenai varietas yang ditanam, yaitu Absolute 69 yang sudah teruji memiliki produktivitas yang sangat tinggi. Nah, produktivitas yang tinggi tersebut tentunya juga harus diimbangi dengan perawatan yang rutin, terutama yaitu pemberian nutrisi. Nah, sebenarnya tanaman ini membutuhkan nutrisi berupa unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa bedanya? Nah, untuk unsur hara makro ini yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar, misalnya nitrogen, fosfat, kalium. Nah, untuk unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sedikit. Contohnya yaitu boron, sulfur, dan kalsium. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu produk di mana di dalamnya sudah terdapat unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa produknya? Nah, ini dia Kalinet suplemen tanaman fase generatif. Apa istimewanya dari Kalinet ini? Kita simak bersama-sama setelah yang satu ini. Nah, pada kemasan Kalinet ini di sini tertulis suplemen tanaman fase generatif. Namun, Kalinet ini tetap dapat digunakan pada fase vegetatif tanaman untuk pemakaian rutinnya. Nah, kemudian di sini juga tertulis kalium cair. Mengapa? Karena Kalinet ini untuk kandungan yang paling banyak yaitu kalium. Sebenarnya ada apa saja kandungan dari Kalinet ini? Nah, yang pertama ini ada fosfat yaitu sebesar 12,33%, kemudian ada kalium sebesar 13,80% dan boron sebesar 1,62%. Dan tentunya persentase ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri. Jadi suatu produk ini tidak melulu harus kandungannya yang besar, tapi harusnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Kemudian apa fungsi dari masing-masing kandungan dari Kalinet ini? Nah, yang pertama ada fosfat. Fosfat ini berfungsi sebagai perangsang pembungaan. Dan jika sudah berbunga, maka fosfat ini berperan dalam menunjang bunga untuk menjadi buah. Jadi dia ini dapat memperbanyak persentase bunga menjadi buah. Dan tentunya nanti jika banyak bunga yang menjadi buah ini jumlahnya banyak, maka tentunya produktivitasnya akan semakin tinggi. Nah, kemudian untuk kalium ini fungsinya adalah untuk memperkuat jaringan tanaman. Seperti misalnya, jika jaringan batangnya kuat, maka dia juga akan lebih tahan terhadap busuk batang. Kemudian jika jaringan daunnya lebih kuat, maka dia juga akan lebih tahan terhadap serangan layu. Kemudian jika jaringan buahnya lebih kuat, maka dia juga akan lebih tahan terhadap serangan antraknosa. Seperti itu misalnya. Kemudian kalium ini juga berperan dalam proses metabolisme tumbuhan, misalnya fotosintesis. Nah, jika fotosintesisnya ini berjalan dengan lancar, maka fotosintat atau hasil yang dihasilkan oleh tanaman itu juga semakin tinggi, yang kemudian akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman itu sendiri. Nah, selain itu, kalium juga berperan dalam transportasi karbohidrat ke seluruh bagian tanaman. Jadi, kalium ini mampu menambah bobot buah sehingga produktivitas untuk satu tanaman ini mampu meningkat, kemudian nantinya akan berpengaruh ke produktivitas seluruh tanaman. Kemudian untuk unsur boron ini fungsinya yaitu untuk mempertahankan kondisi daun tua sehingga dia ini tetap mampu berfotosintesis. Lalu pengaruhnya apa kepada tanaman? Jika daun tua tetap mampu berfotosintesis, maka
proses metabolisme tanaman ini akan berlangsung secara terus-menerus sehingga dia akan memperpanjang masa panen. Kemudian apa keunggulan dari Kalinet ini? Nah, yang pertama, Kalinet ini di sini tertulis non-klorid atau tidak mengandung klorida. Nah, jadi klorida ini jika dia terlalu berlebihan terkandung pada tanaman, maka dapat menurunkan masa simpan dari buah. Jadi masa simpannya ini semakin sedikit, namun Kalinet ini tidak mengandung klorida. Jadi masa simpan buah tentunya akan lebih lama. Nah, selain itu, Kalinet ini juga tidak mengandung nitrogen. Nah, jadi untuk tanaman jika terlalu banyak menyerap nitrogen, maka pertumbuhan vegetatifnya akan maksimal. Jadi tanamannya menjadi sangat rimbun, daunnya banyak, dan tentunya itu akan menyebabkan kelembabannya juga semakin bertambah. Dan kemudian nantinya akan berpengaruh terhadap ketahanannya terhadap penyakit. Jadi jika lingkungannya semakin lembab, nah tentunya penyakit akan mudah menyerang tanaman. Kemudian keunggulan Kalinet ini yang lain yaitu pH-nya ini merupakan pH basa. Jadi tidak membuat permukaan tanaman ini menjadi asam, di mana jika permukaan tanaman ini asam maka patogen ini akan sangat mudah tumbuh pada tanaman. Jadi karena Kalinet ini bersifat basa, maka juga dapat menghambat pertumbuhan patogen pada tanaman. Selain itu, Kalinet ini juga tidak mengandung kristal, di mana kristal tersebut dapat menghambat stomata pada daun, yang tentunya juga akan menghambat respirasi pada tanaman. Nah, Kalinet ini tidak mengandung kristal tersebut sehingga respirasi pada tanaman juga tetap lancar. Dan kelebihan yang utama dari Kalinet ini adalah bentuknya yang berupa cairan. Nah, bentuk cair ini tentunya akan 100% larut dalam air dan nantinya juga akan semakin mudah diserap oleh tanaman atau sifatnya ini fast release. Lalu, kapan sebaiknya digunakan Kalinet ini? Nah, rekomendasinya yaitu penggunaan Kalinet ini sebaiknya digunakan saat masa berbunga atau masa generatif. Nah, kemudian untuk anjuran penggunaannya, di sini tertulis untuk aplikasi rutin bisa dikocor bersama pupuk NPK dengan dosis 2 ml per liter air. Kemudian untuk saat pembentukan calon buah, ini dapat dikocor dengan dosis 4 ml per liter air dengan interval 5 hari. Kemudian jika disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, dosisnya yaitu 2 ml per liter air dengan interval 5 hari. Kemudian untuk tanaman yang dipanen berulang seperti misalnya cabai, tomat, dan lain-lain ini bisa disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dengan dosis 1-2 ml per liter air setiap 3-4 kali pemetikan. Nah, tentunya dosis ini juga dapat ditingkatkan atau ditambah. Nah, nantinya juga akan meningkatkan hasil dari tanaman itu sendiri. Nah, selain itu, Kalinet ini juga mampu mengatasi pertumbuhan vegetatif tanaman yang berlebihan, yaitu untuk pengaplikasiannya bisa disemprotkan pada seluruh bagian tanaman dengan dosis 2 ml per liter air. Dari yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa Kalinet ini mampu memperkuat jaringan tanaman sehingga tanaman ini tidak mudah terserang oleh patogen. Selain itu, Kalinet juga mampu mempertebal buah sehingga produktivitasnya semakin tinggi. Jadi, apa Anda masih ragu untuk menggunakan Kalinet? Kalinet juaranya pupuk buah Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang Kalinet ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Dan sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk tetap berbelanja di Moro Senang Pertanian sehingga Anda tetap senang menjadi petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.